Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, pagi ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji sebuah kitab karya Al-Imam Tirmidzi rahimahullah yang menjelaskan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau beri judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian kitab ini diringkas oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu adalah tentang cincin yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kesempatan pagi ini yang akan kita baca adalah tentang beberapa hal terkait dengan pedang milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 63 ya. Begitu? Ibnu? Nah. Halaman 90. Sampai di mana? Liburnya panjang nih, Ramadan, bulan Syawal. Sekarang tanggal 6 Dzulqa'dah. Ya, halaman 63, bab yang ke-13. Qala rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa'a fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang beberapa ciri pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala an Anasin qal, dari sahabat yang mulia Anas Ibnu Malik, beliau bercerita, kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Kata Anas, dulu kepala gagang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Qabi'ah itu kepala gagang. Gagang pedang, antara gagang dengan sisi yang tajam biasa ada pelindung tangan. Nah, itu terbuat dari perak. Ini pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan mereka dengan keadaan kita, apalagi kita yang di Indonesia, memang cukup berbeda. Pada zaman itu pedang adalah simbol dari kepahlawanan, kejantanan, keberanian. Simbol seorang laki-laki adalah pada pedang yang dia bawa. Akan tetapi mereka orang-orang Arab pada zaman jahiliyah
lebih-lebih lagi pada masa-masa Islam, memiliki aturan-aturan yang ketat di dalam memiliki senjata. Di dalam memiliki senjata, mereka memiliki aturan-aturan yang ketat. Apalagi di dalam Islam, pedang harus bersarung, tidak boleh dibiarkan telanjang. Pedang tidak boleh diarahkan, meskipun hanya sekedar bermain-main. Dan hukum ini berlaku sampai saat ini. Ketika kita memegang benda yang tajam, semacam pisau, silet, parang, keris, atau yang semisalnya, tidak boleh diarahkan kepada orang lain, meskipun dalam kondisi bercanda. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW menyatakan, barangkali syaitan akan menjadi penyebab ia terdorong, sehingga alat tajam tersebut akan melukai saudara atau temannya. Kemudian oleh para ulama rahimahumullah, hukum ini dibawa tidak hanya sebatas pada kasus senjata tajam atau alat tajam, tetapi segala sesuatu yang bisa mengancam jiwa, bisa mengancam keselamatan, itu dilarang, meskipun bercanda, meskipun bermain-main. Misalkan ketika kita berada di sebuah ketinggian, tidak boleh kita bercanda, pura-pura mendorong, atau misalnya kita menakut-nakuti dia, digiring, awas, nanti jatuh, atau misalnya dikagetkan. Yang seperti ini dilarang oleh Islam, meskipun dalam konteks bermain, bercanda. Bercanda itu ada aturannya, bercanda ada batasannya. Bercanda itu tidak memberi kesan takut. Sebagaimana juga ketika kita bercanda, misalnya di tempat ini, ada itu, untuk menakut-nakuti saudaranya, ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Bercanda itu harus di atas kejujuran. Bercanda itu harus berkualitas. Maka ketika seseorang membawa senjata tajam, dalam pembahasan kita adalah pedang, Islam memberi batasan, tidak boleh mengacungkan atau mengarahkan pedang ke teman atau sahabatnya, meskipun dalam konteks bermain, bercanda, humor, guyon. Kemudian di dalam Islam juga diajarkan bahwa pedang itu tidak boleh dibawa ke tempat-tempat keramaian, pasar, atau misalnya sholat id, sholat berjamaah di masjid. Pedang tidak boleh dibawa. Pedang tidak boleh dibawa, karena resiko membawa benda-benda tajam di tempat keramaian itu sangat besar. Mungkin dia lupa, atau mungkin dia kemudian terbakar oleh emosi, dan seterusnya. Pedang sebagai senjata dan alat tajam itu digunakan oleh Rasulullah SAW tepat pada tempatnya. Artinya ketika kita berbicara tentang riwayat Anas bahwa kepala gagang pedang Nabi terbuat dari perak, kita tidak membayangkan bahwa setiap saat Nabi membawa pedang. Tidak setiap hari Nabi Muhammad SAW kesana dan kemari membawa pedang, tidak. Tetapi Nabi Muhammad SAW membawa pedang ketika pada saat-saat dibutuhkan, berangkat berperang, atau misalnya berangkat untuk menempuh sebuah perjalanan umrah, atau bersilaturahmi. Karena pada zaman dahulu keamanan bisa saja terganggu dengan ulah orang-orang jahat, para perampok, perompak, dan seterusnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak benar apabila digambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu identik dengan pedang. Selalu identik dengan pedang. Dikesankan bahwa segala sesuatu diputuskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dengan pedang dan darah. Kita banyak membaca kisah sepanjang kehidupan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ternyata Nabi berusaha
semaksimal mungkin untuk menjauhi pedang, dalam arti menjauhi kekerasan. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan tindakan persuasif, pendekatan, lemah lembut, kasih sayang. Ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh misalnya, pada tahun-tahun pertama Nabi berdakwah di kota Mekah, sebenarnya yang menyatakan masuk Islam telah berjumlah puluhan. Sejumlah orang itu yang masuk Islam kemudian menjadi para sahabat Nabi. Tidak sedikit di antara mereka yang memang sudah dikenal sebagai pahlawan kaumnya, orang yang pandai berkelahi, yang memiliki keterampilan di dalam berperang, kokoh, kuat, dan seterusnya. Sejumlah di antara mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW. Mereka menawarkan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak berperang saja dengan mereka? Bukankah kita benar dan mereka yang salah? Ini sekelompok sahabat ingin segera diadakan kontak fisik, kontak senjata melawan orang-orang musyrikin. Apakah Nabi menyambut tawaran tersebut? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad SAW justru mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada mereka, tahan tangan kalian. Allah menyatakan dalam Al-Quran surat An-Nisa, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Apakah engkau tidak memperhatikan kepada orang-orang yang Allah firmankan untuk mereka, tahan tangan kalian, tegakkan salat, tunaikan zakat. Itu tugas kalian sekarang. Nah, Nabi Muhammad betul-betul menghindari peperangan. Beliau menghindari kekerasan. Beliau menghindari pedang. Ketika Nabi Muhammad SAW memimpin 10.000 prajurit Muslim berangkat dari kota Madinah untuk menaklukkan Mekah, di sepanjang perjalanan Nabi Muhammad SAW mengingatkan para sahabatnya tentang kehormatan Mekah, sehingga ketika ada suara yang muncul, hari ini kita akan halalkan Ka'bah, hari ini kita akan halalkan tanah haram, Nabi Muhammad SAW mengklarifikasi berita ini. Beliau memberitakan dan menyampaikan kepada seluruh umat, baik umat muslimin dan orang-orang musyrikin, melalui jalur Abu Sufyan Ibn Harb yang saat itu masih dalam keadaan kafir, untuk menyatakan bahwa hari ini adalah hari kehormatan, hari mengagungkan Ka'bah, hari mengagungkan tanah yang haram, yaitu tanah suci, tanah Makkah. Nabi Muhammad SAW bisa saja untuk menjatuhkan hukuman fisik kepada orang-orang yang sebelumnya telah membenci, mengusir, mengintimidasi, bahkan melakukan kekejaman fisik kepada para sahabatnya, kepada orang-orang Quraisy. Mungkin sekali Nabi. Kita bisa bayangkan bahwa orang-orang Quraisy saat itu tertunduk dalam keadaan menyerah. Senjata mereka tidak berani dikeluarkan. Sementara mereka dikepung oleh 10.000 prajurit dalam keadaan bersenjata lengkap. Nabi Muhammad SAW justru mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Pergi, kalian bebas. Pergi, kalian bebas. Kecuali memang beberapa orang yang dikhususkan oleh Nabi Muhammad SAW, dimanapun mereka bersembunyi, tangkap, bunuh mereka. Ada 5 orang yang dikecualikan Nabi karena dosa-dosa dan kesalahan mereka yang sangat-sangat tidak bisa dimaafkan. Ketika beberapa orang melakukan kesalahan besar di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian beberapa orang sahabat menawarkan, ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya. Nabi melarang. Seperti sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah, ketika kaum muslimin akan berangkat menuju Mekah, Hatib bin Balta'ah membocorkan informasi itu, menulis sepucuk surat, dititipkan kepada seorang wanita suruhan
budak untuk disampaikan kepada keluarganya di Mekah bahwa Nabi Muhammad bergerak menuju Mekah. Dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla, Nabi Muhammad mengetahui berita itu, lalu memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Al-Awwam untuk mengejar. Ketika wanita itu ditanya, kamu membawa sepucuk surat, wanita itu berusaha untuk menutup-nutupi. Kata Ali dan Zubair, kalau kamu tidak jujur akan kami telanjangi kamu. Barulah wanita itu mengeluarkan surat yang ternyata isi surat tersebut adalah bocoran informasi yang dibocorkan Hatib bin Abi Balta'ah. Ketika berita ini sampai kepada Nabi Muhammad melalui laporan Ali dan Zubair bin Al-Awwam, Umar bin Al-Khattab mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya penggal leher orang munafik ini. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan, dia termasuk ahlu Badar, sahabat yang ikut perang Badar. Ketika ada orang dari kalangan Khawarij yang menyatakan di hadapan Nabi, "I'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil." Bersikaplah adil wahai Muhammad, sungguh kamu itu tidak bisa bersikap adil. Kata-kata ini diucapkan di hadapan Nabi. Umar mengatakan, ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya. Jangan. Orang-orang munafikin yang sudah diketahui nama-namanya, sudah diketahui kasus-kasus yang mereka perbuat di kota Madinah, yang berusaha untuk menghasut kaum muslimin, menyebarkan berita-berita dusta, semua nama-nama itu sudah diketahui oleh Nabi. Meskipun ada juga nama-nama lain yang tidak diketahui Nabi. Apakah Nabi mengambil tindakan mereka ditangkap, dipenjara, disiksa, dibunuh? Tidak. Padahal para sahabat sudah geram. Alasan Nabi Muhammad SAW, jangan sampai tersiar berita Muhammad membunuh temannya sendiri. Artinya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan rahmati Allah, sikap-sikap yang keras, berbau darah dan pedang itu betul-betul dihindarkan dan betul-betul dijauhi oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau memang tidak ada pilihan lain kecuali pedang, di sanalah Nabi mengizinkan untuk menggunakan pedang. Meskipun pada prakteknya Nabi Muhammad SAW lebih senang untuk memaafkan. Nabi Muhammad lebih senang untuk memaafkan. Ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari riwayat Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita pun tidak boleh bersikap kaku hanya karena beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki pedang, menggunakan pedang, lalu kita pun menggunakan pedang di luar karena kita hidup di sebuah negara yang berlaku hukum tersendiri, bahwa senjata tajam di tempat umum tidak boleh, kecuali kalau kita ingin memiliki koleksi, maka yang seperti ini pun diperbolehkan. Senjata tajam, pedang, samurai, dan yang semisalnya menjadi sesuatu yang diizinkan di negeri ini jika hanya sebagai koleksi, pajangan, persiapan, dan yang semisalnya. Tetapi kemudian kalau dibawa keluar, kemudian justru menjadi ikon sebuah gerakan-gerakan tertentu, lembaga-lembaga dan organisasi tertentu khusus, ini yang sangat disayangkan sekali. Sehingga seolah-olah yang muncul adalah stigma negatif tentang umat Islam. Umat Islam ternyata tidak jauh dari yang namanya pedang. Nabi Muhammad SAW menjadikan pedang hanyalah sebagai jalan terakhir. Itu bisa kita petik dari sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang sahih muttafaqun alaih, Nabi mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kata Nabi, saya diperintahkan Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau itu mereka lakukan, harta dan darah mereka terjaga. Artinya pedang itu adalah tahap terakhir. Yang pertama kali adalah dakwah, nasihat, pendekatan. Ketika Nabi Muhammad SAW melepas kepergian Ali bin Abi Thalib sebagai panglima perang dalam perang Khaybar, Nabi Muhammad mengatakan islik ala rislik,
Tunggu sebentar wahai Ali. Nah, pesan dari Nabi Muhammad SAW, wahai Ali, kalau kamu sudah sampai di hadapan benteng milik mereka, benteng milik Yahudi, ajaklah mereka kepada Islam. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, tawarkan mereka untuk membayar jizyah. Kalau memang mereka masih tidak mau, barulah perang. Perang, pedang, kekerasan, tahap terakhir. Itu pun diatur dengan adab-adab yang sangat luar biasa. Adab-adab yang penuh dengan kemanusiaan. Nah, yang semua itu telah dijelaskan para ulama di dalam hukum-hukum berperang rahimahumullah. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, riwayat dari Anas bin Malik ini juga menjelaskan bahwa untuk kaum laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan perak sebagai perhiasannya, aksesoris miliknya, kalau itu dalam batas lingkaran kemampuan secara materi dan biaya, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Misal punya jam tangan terbuat dari perak, nah, boleh hukumnya, selama seperti yang saya katakan tadi dalam batas kemampuan, tidak sampai ngutang sana kemari. Nah, atau misalnya kredit, karena kredit kan menunjukkan dia tidak mampu. Nah, atau misalnya dia memiliki barang koleksi. Nah, apalah barang koleksi itu? Nah, kacamata misalnya, salah satu frame-nya menggunakan perak, yang seperti ini diperbolehkan. Nah, karena bagaimanapun juga bahan berdasar perak lebih awet. Nah, demikian juga lebih sehat dibandingkan terbuat dari besi yang bisa berkarat. Bisa berkarat. Cincin pun demikian. Nah, atau mungkin kita punya sepeda ontel, ada beberapa bagiannya terbuat dari perak. Kalau itu mampu silakan, kenapa tidak? Seperti yang saya katakan tadi, para ulama mensyaratkan selama dalam batas kemampuan, selama dalam batas kemampuan. Punya sepeda motor pun seperti itu. Nah, kalau memang mampu, tidak ada masalah membeli sepeda motor yang nilainya mahal. Karena pada umumnya semakin mahal sepeda motor kan semakin nyaman, semakin irit, ya kan? Padahal Nabi Muhammad menyatakan bahwa kebahagiaan seorang hamba itu terletak pada 4 hal. Yang pertama, rumahnya luas. Yang kedua, kendaraannya bagus, nyaman, representatif. Yang ketiga, istrinya solehah. Yang keempat, punya tetangga yang baik. Sebagian riwayat menyatakan ada tambahan yang kelima, kalau usaha dia dalam mencari rezeki di negerinya sendiri, nggak perlu keluar negeri, tidak perlu keluar daerah. Ya, orang Solo ya kerjanya di Solo, nah, orang Jogja kerjanya di Jogja, orang Bandung kerjanya di Bandung. Itu tanda kebahagiaan seorang hamba, tidak jauh-jauh dari negerinya. Nah, sehingga misalnya kita beli sepeda motor harganya lebih dari 15 juta, 20 juta, tapi itu ternyata nyaman dan kita mampu. Para ulama mensyaratkan memang mampu di dalam lingkaran batas kemampuan kita, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Nah, punya mobil pun demikian. Nah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dikatakan mubadzir, foya-foya, nah, gila harta, gila dunia. Tidak ada masalah, kita mampu. Para sahabat dulu punya kuda lebih dari 1, punya unta juga lebih dari 1. Padahal nilai kuda zaman dulu bukan kuda Sumbawa, bukan kuda Tawangmangu, bukan. Kuda Arab. Kuda Arab sekarang nilainya ya seperti mobil Ferrari kalau sekarang. Kuda Arab loh. Kuda Arab itu berbeda dengan kuda-kuda pacuan yang lainnya. Nilainya sangat tinggi. Nah, nilainya sangat tinggi. Nabi Muhammad punya kuda 1, bighal, unta. Nah, meskipun itu hadiah. Tapi para sahabat yang lain memiliki kendaraan lebih dari 1, tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan beralasan salafi harus zuhud, motornya kotok-kotok, dikit-dikit macet. Nah, nanti istrinya bilang, Mas, mau beli sepeda motor yang bagus. Aduh dek, yang zuhud sajalah, salafi kok. Nah, padahal dia kan mampu. Nah, memberi kenyamanan untuk yang dibonceng, misalkan istri, ibu, misalnya adik perempuan, kakak perempuan.
luar biasa ini, subhanallah bagus. Nah, sepeda motor yang ada tutup rantainya, meskipun lebih mahal, berikan. Karena memang dari kendaraan itu yang kita inginkan adalah kenyamanan. Nah, maka yang beralasan zuhud sehingga dia memilih sepeda motor yang ala kadarnya, ala kadarnya, padahal dia mampu untuk memiliki yang lebih baik, ini alasan yang salah. Kecuali memang batas kemampuannya otot-otot, mungkin baginya itu sudah mewah kan, sudah bagus, tidak ada masalah. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah dia memiliki kemampuan, tetapi kemudian beralasan zuhud dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Nah, karena Nabi Muhammad seperti yang kita sebutkan tadi, secara lisan sudah menyatakan ciri kebahagiaan hamba itu salah satunya adalah kendaraan yang baik, representatif. Nah, secara praktek pun demikian. Aisyah radhiyallahu taala anha dan ummahatul mukminin kalau safar bepergian jauh, apa jalan kaki? Apa kemudian naik kendaraan sendiri? Tidak, dibuatkan apa? Sekedup. Tahu sekedup ya? Rumah-rumahan yang nyaman di atas punuk seekor onta. Jadi kalau misalnya anda semua mas-mas di sini besok kalau ada kemampuan beli mobil, nah, untuk kenyamanan keluarga. Tapi untuk akhwat jangan suka menuntut. Nggak mau menikah kalau suaminya nggak punya mobil lain. Seperti yang saya katakan tadi, kalau mampu dalam batas yang kewajaran. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain yang bisa kita ambil dari riwayat Anas bin Malik di sini bahwa Nabi Muhammad SAW tetap mengambil jalur ikhtiar. Ketika beliau berperang menghadapi musuh, karena tidak bisa dihindarkan peperangan tersebut, maka beliau tetap menggunakan senjata. Sehingga nilai ketawakalan seorang hamba itu juga diukur dari usaha dan bekal yang dia persiapkan. Tawakal seorang hamba, seorang muslim dan seorang mukmin maupun muslimah tentunya adalah tawakal yang terukur. Tawakal yang terukur itu artinya masing-masing telah direncanakan. Bukan kemudian tawakal berangkat berperang menghadapi musuh tidak membawa perbekalan, tidak membawa perlengkapan, tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan pelindung. Ini salah. Karena pada bab yang berikutnya kita akan membaca bab baju besi yang digunakan Nabi, demikian juga bab topi besi yang digunakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nabi juga menggunakan senjata. Nah, demikian juga kita, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala sesuatunya kita harus memiliki alat. Kalau di sini untuk berperang digunakan alat berperang, maka ketika kita berdiskusi misalnya tentang masalah agama, alat yang harus kita punya adalah ilmu. Ketika kita dalam muamalah jual beli, alat kita untuk jual beli adalah uang. Ketika kita mengadakan sebuah kegiatan, alat kita untuk melakukan kegiatan tersebut adalah kesehatan. Alat kita untuk barakallahu fikum mendapatkan izin, legalisasi dan yang semisalnya, alat kita adalah surat-surat. Surat-surat yang diperlukan untuk memenuhi syarat. Di situ letak dari ketawakalan. Maka satu hal yang kadang-kadang menggelikan itu ketika kita mendengar berita bahwa sebagian teman-teman kita misalnya ketika anaknya lahir tidak segera dicarikan akte kelahiran. Ini satu contoh kecil. Nggak usah pakai akte lah, tawakal. Sampai anak usia 5 tahun, 7 tahun. Ketika suatu saat dia harus melakukan sebuah kegiatan atau mengikuti satu program, mau tidak mau dia harus melampirkan akte kelahiran anaknya, baru dia kaget. Akhirnya mencari ke sana dan kemari. Ini satu contoh kecil. Mulai dari akte kelahiran, demikian juga KTP, KK, kartu keluarga, surat-surat kendaraan misalnya. Seorang muslim harus memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Jangan tawakal. Wah, nanti kalau ketemu Pak polisi tinggal disalamin aja, Pak, pripun kabari.
Paling lihat kita berjubah, bercadar atau gini, monggo Mas lanjut. Tidak semua polisi seperti itu. Nah, ya tidak ada beratnya kan apabila kita sesekali melihat, oh iya, ternyata pajak kendaraan kita sudah habis. Nah, tidak bisa dihindari kita untuk membayar pajak. Nah, atau mungkin STNK kita sudah habis masa berlakunya, SIM kita pun demikian. Ini termasuk nilai dari riwayat Anas radhiyallahu ta'ala. Meskipun di sini konteksnya beliau selalu mempersiapkan segala sesuatu untuk berperang, maka bisa kita kiaskan, analogikan untuk segala sesuatu. Apapun yang akan kita kerjakan, persiapan itu harus cukup. Nah, motor sudah olinya melebihi batas, ya diganti. Jangan dipaksakan terus, kasihan mesinnya. Nah, dan seperti itulah berlaku. Nah, sehingga riwayat yang seperti ini, seperti yang saya tekankan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, marilah kita melihat dari banyak sisi. Tidak sekedar gagang pedang Nabi terbuat dari perak, selesai baca lagi yang lain, tidak. Tapi kita bisa melihat dari sisi-sisi yang lain. Nah. Qala rahimahullah an Sa'id ibni Abil Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala qala kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddah. Dari Sa'id Ibnu Abil Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kepala gagang pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Riwayat ini sama dengan yang sebelumnya. Qala an Hud wa huwa ibnu Abdullah ibni Sa'd an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaum al-fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. Qala talibun fasa'altuhu anil fiddah faqala kanat qabi'atu as-sayfi fiddah. Disebutkan di sini bahwa Nabi Muhammad alaihissalam masuk ke kota Mekah pada hari Fathu Mekah dalam keadaan pedang beliau yang beliau miliki terbuat dari emas dan perak. Terbuat dari emas dan perak. Kemudian Talib bertanya, Talib menyatakan, saya bertanya kepada dia, yaitu Sa'ad, tentang perak pada pedang Nabi. Jawabannya kanat qabi'atus sayfi fiddah. Perak yang ada di pedang Nabi itu terletak pada kepala gagang miliknya. Tapi seperti yang disebutkan di sebelahnya bahwa riwayat ini lemah, dhaif, yang menyatakan bahwa pada pedang Nabi ada sepuhan emasnya. Ini riwayat yang lemah karena Nabi Muhammad SAW dalam banyak riwayat mengharamkan kaum laki-laki menggunakan bahan yang terbuat dari emas. Nah, adapun dari perak seperti yang kita baca sebelumnya tadi. Qala rahimahullah wa Ali bin Sirin qala sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundub wa za'ama Samuratu annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana Hanafiyan. Dari Ibnu Sirin, saya membuat pedangku mirip pedang Samurah bin Jundub. Dan Samurah mengatakan bahwa dia membuat pedangnya mirip dengan pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Hanafiyan. Pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat oleh Banu Hanifah. Sehingga disebut Hanafi karena pedang Nabi Muhammad SAW dibuat oleh Banu Hanifah yang memang terkenal dalam produksi alat-alat perang. Namun seperti yang beliau sebutkan, yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat ini pun dhaif, lemah. Qala rahimahullah babun ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah. Bab yang menjelaskan tentang baju besi. Dir'i itu artinya adalah baju besi, pakaian perang yang dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ali Zubair bin Al-Awwam, dari Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau bercerita kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani. Pada perang Uhud Nabi Muhammad SAW menggunakan 2 lapis baju besi. Dir'ani itu 2 lapis baju besi.
fanahadha ila sakhrah. Nabi Muhammad ingin berdiri di atas batu untuk menyampaikan aba-aba dan komando. Falam yastati, tetapi Nabi tidak mampu, berat bebannya. Demikian juga tidak luas, baju besi itu kan kaku. Fa'aq'ada Talhah tahtahu. Kemudian Talhah pun mengambil posisi duduk di bawah batu tersebut. Wa sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menaiki tubuh, menginjak pundak Talhah untuk kemudian diangkat hatta stawa 'ala sakhrah. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW bisa berdiri tegak di atas batu tersebut. Qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Az-Zubair, aku mendengar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, aujaba Talhah pasti masuk surga. Nah, Talhah pasti masuk surga. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam perang Uhud Nabi Muhammad SAW menggunakan 2 lapis baju besi. Dalam perang Uhud itu juga Nabi Muhammad SAW terluka. Bahkan salah satu gigi seri Nabi Muhammad SAW patah karena serangan dari orang-orang musyrikin. Serangan dari orang-orang musyrikin. Maka peristiwa Uhud oleh para ulama dijadikan dalil bahwa salah satu dalil penguat bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang kebal terhadap senjata. Sebagian kaum muslimin, sebagian di antara mereka menyangka bahwa kekebalan tubuh itu merupakan bentuk karomah. Bahkan sampai diperjualbelikan, maharnya 1,5 juta. Di majalah-majalah, sampul belakangnya, di koran-koran ditawarkan ilmu supranatural, perguruan hikmah ini, yayasan Banteng Kenongo, yayasan Wali Songo. Nah, di situ disebutkan jimat ini, jimat itu. Nah, Rompi, Ontokusumo, jimat ini, jimat itu pengasihan, membuat orang tertarik dengan kita, membuat orang terpesona, menciptakan aura dan wibawa. Oh, banyak sekali. Ini maharnya sekian, kirimkan saja ke rekening ini, tuliskan nama, alamat, umur, selesai. Nah, kebal seolah-olah nanti sebelum berperang atau pada misalnya ujian akhir sebuah perguruan ditusi patusan. Apa tujuan patusan? Biar kebal. Nah, setelah itu di hadapan murid-murid semua dalam perguruan itu, salah satu di antara mereka panggil, sini sama gurunya. Lihat, ambilkan pedang yang tajam, siapkan kayu. Di hadapan murid-muridnya kayu itu ditebas pakai pedang, kayunya patah. Kemudian muridnya ganti yang ditebas, ting, nggak apa-apa ternyata pedangnya. Nah, orangnya nggak apa-apa, ting, kayak membentur benda yang keras. Wah, karena guru sudah berpesan, kamu harus yakin, jangan ragu. Kalau kamu ragu, dan seterusnya. Jadi seolah-olah kebal itu adalah sesuatu yang karomah luar biasa, wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Padahal wali yang tertinggi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada prakteknya juga orang Indonesia terjajah sampai 350 tahun. Kan gitu. Melawan Belanda juga kalah, melawan peluru. Ya. Padahal yang menembakkan peluru itu orang kafir, kan gitu. Kok iso tembus? Kecuali dalam kisah si Pitung, pelornya harus dari emas. Atau misalnya naik pagar untuk menurunkan bendera merah putih biru, untuk dirobek birunya, jimatnya tersangkut, akhirnya ketembak. Kok bisa? Oh iya. Atau misalnya Kopral Komarudin sholat lupa jimatnya kemudian ketembak. Ya, seperti ini pendidikan yang tidak baik,
film-film seperti ini, cerita-cerita yang seperti ini, pendidikan yang tidak baik untuk anak-anak kita. Nah, jadi seolah-olah kebal itu akhirnya diburu. Nah, sombong. Meskipun oleh sang guru mengatakan, ya kamu boleh menggunakan ilmu kebal ini, tapi kamu harus tawadhu, jangan sombong. Lihat syaitan menghias-hiasi pesan seperti itu. Ingat bahwasanya Allah yang memberi kekebalan ini. Seolah-olah nasihat itu, masya Allah, menyentuh dia. Nabi Muhammad SAW, kalau memang kebal itu adalah sesuatu yang perlu diburu, Nabi Muhammad tidak akan terluka. Para sahabat lihat, Az-Zubair bin Al-Awwam, luka-lukanya dihitung oleh Abdullah bin Zubair lebih dari 73 lubang. Kata Abdullah bin Zubair, saya sering waktu masih kecil itu main-main dengan memasukkan jari ke dalam lubang bekas-bekas tombak di tubuh ayah. Az-Zubair bin Al-Awwam, sahabat Nabi itu penuh luka. 73 lubang, 1, 2, 3. Nah, Abdullah yang waktu itu masih kecil sering main ini kan lubang segala macam, membekas maksudnya. Luar biasa. Dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang ternyata mereka pun terluka, tidak memiliki ilmu kebal. Kalau memang itu baik, memang itu bagus, pasti Nabi Muhammad lah yang terdepan di dalam menggunakan ilmu kebal. Apalagi pada prakteknya orang-orang tersebut, pada prakteknya tidak bisa diingkari bahwa orang-orang itu yang menggunakan ilmu kebal lebih menggantungkan harapan kekebalan itu kepada benda-benda yang mereka bawa sebagai media, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu Al-Qur'an kecil bernama Al-Qur'an Istanbul, atau misalnya sabuk, bukan sabuk pengaman. Nah, sabuk, ikat pinggang, cincin, kalung, gelang, susuk dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Pada perang Uhud itu Nabi Muhammad ingin naik ke sebuah batu. Berat ya. Pertama berat, lokasi batu juga cukup tinggi. Sementara yang dipakai Nabi ada 2 lapis baju. Apakah kita mengatakan Nabi Muhammad penakut hanya karena menggunakan 2 lapis baju besi? Jawabannya tidak. Ini pendidikan dari Nabi Muhammad agar kita berusaha, ikhtiar. Nah, ikhtiar. Sampai-sampai Nabi mau naik nggak bisa. Akhirnya Talha bin Ubaidillah, salah seorang sahabat Nabi, kemudian duduk berjongkok. Nabi Muhammad menggunakan paha, lalu pundak Talha, ya seperti yang kita bayangkan. Lalu diangkat Talha sampai Nabi Muhammad SAW naik di atas batu tersebut. Dan di sana Nabi menyampaikan komando. Setelah itu Az-Zubair bin Al-Awwam mengatakan, saya mendengar hari itu Nabi Muhammad menyatakan aujaba Talha, Talha pasti masuk surga. Memuji Talha Ibnu Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Satu lagi, qala rahimahullah Anis Sa'ib bin Yazid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana alaihi yaum Uhudin dir'ani qad zahara bainahuma. Dari As-Sa'ib bin Yazid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud beliau menggunakan 2 lapis baju besi qad zahara bainahuma, yang ditumpuk. Zahara itu menumpuk, artinya ditumpuk, dilapis. 2 baju besi yang berlapis. Jadi baju besi yang digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW berbuat terdiri dari lempengan-lempengan besi, kemudian yang dihubungkan dengan cincin-cincin atau gelang-gelang besi. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, seperti itu. Bukan kemudian semuanya baju besi, tidak. Tapi lempengan-lempengan besi yang dihubungkan dengan, paham ya? Lempengan besi, lempengan kemudian dihubungkan dengan gelang-gelang lingkaran itu, ring. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa riwayat yang bisa kita baca dalam kesempatan pagi hari ini, sedikit demi sedikit, tapi insyaallah kita pun nanti akan berujung juga insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.